Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh dalam tangan-Mu penuh, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Haleluya, Engkau yang menyelamatkan jiwa kami Tuhan. Kami datang sujud di depan tahta-Mu Tuhan, menaklukkan seluruh hidup kami. Haleluya. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidup. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Amin. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit
sembah Kau Tuhan, hanya Kau yang kami tinggikan. Syukur kami bersyukur, Engkau baik. Glory, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Engkau yang memberikan kami kemampuan untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan yang baru. Engkau memberikan kami urapan-Mu yang baru. Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau yang menjamah kami Tuhan saat ini. Kami butuh Engkau Tuhan saat ini. Lawatlah kami Tuhan. Lawatlah setiap kami. Lawatlah setiap kami yang rindu kepadamu Bapa. Yang rindu Tuhan mencari wajah-Mu. Yang rindu Tuhan datang kepadamu saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah penyembuhku, Allah yang memberkatiku, Allah penyembuhku, Allah kekuatanku, Allah yang berikan kekuatan yang baru, Allah yang memulihkanku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Engkaulah Tuhan Yesus yang memiliki hidupku Tuhan. Engkau yang menguasai jiwa dan rohku. Engkau yang menguasai hidup kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Tidak ada kuasa yang lain yang coba-coba hadir di dalam kehidupan setiap kami selain Engkau Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Engkau Allah yang menjadi perlindungan kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Sujud di depan tahta-Mu. Kami sujud di depan tahta-Mu Tuhan. Takluk, kami taklukkan seluruh hidup kami Bapa, untuk kami datang menyembah-Mu. Sujud di dalam hadirat-Mu Tuhan, di dalam tangan-Mu Tuhan, juru selamat kami. Oh, haleluya. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit. Engkau bangkit dan menang Tuhan, hanya untuk kami Tuhan, untuk menyelamatkan kami. Oh, haleluya. Mulia dan luhur berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja. Kami datang menyembah Raja di atas segala
pujian, hormat, kemuliaan. Amin, haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Haleluya, haleluya. Maka jiwaku memuja, menyembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan Yesus. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Kita sembah Dia, kita sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Engkau Bapa-Ku yang baik, Engkau Bapa kami yang baik. Engkaulah Tuhan kami yang hidup, Kaulah yang memberikan kami kehidupan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Jehovah Jireh, Engkaulah Jehovah Nisi, Engkaulah Jehovah Shalom bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa buat lawatan dan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat jamahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau hadir Tuhan, syukur kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kudus. Mari kita panggil Roh Kudus Tuhan. Mari kita panggil Roh Kudus Tuhan. Kita katakan kita haus kepadanya. Agar Roh Kudus memuaskan kerinduan kita. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau penuntunku. Pimpinlah setiap langkah kami Tuhan, agar kami terus taat akan kepadamu Tuhan, taat akan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Taat selalu. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, haus padamu. Puaskanlah kami Roh Kudus, puaskanlah kami. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus,
kita katakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau penuntun, tuntunlah kami Tuhan. Ya Roh Kudus, tuntunlah setiap langkah-langkah kami Tuhan, agar kami terus ada di jalan-jalan-Mu Tuhan, untuk taat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Turunlah belas kasihan-Mu pada setiap kami Tuhan pada saat ini. Bangkitkanlah roh kami Tuhan. Bangkitkan roh kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ini Bapa. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Haleluya. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Oh haleluya. Yesuslah Tuhan. Engkaulah Yesus Tuhan yang kami muliakan. Yesuslah Tuhan. Oh haleluya. Yesuslah Tuhan. Bagi semua bangsa. Oh nyatakan Tuhan, nyatakan. Nyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Oh yang lemah diberikan kekuatan yang baru saat ini. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa buat lawatan Tuhan, buat jamaah Tuhan bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Nyatakan kuasa nama-Mu. Amin. Yesuslah Tuhan. Yesuslah
kasihan-Mu saat ini. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Bangkitkan Roh-Mu di dalamku. Amin, amin, haleluya. Kau nyatakan kuasa-Mu saat ini, Bapa. Engkaulah Tuhan kami yang benar. Engkaulah Yesus Tuhan kami, haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Engkaulah Yesus Tuhan bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, pada saat ini kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya bahwa setiap kali kami menghampiri tahta-Mu yang kudus, ada banyak hal yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kami. Dan kami ingin menikmatinya, kami ingin memilikinya, dan kami ingin menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami untuk kehidupan yang kekal yang disediakan oleh Tuhan Yesus buat kami semua. Terima kasih Bapa, Roh Kudus urapi semuanya, hamba-Mu dan juga umat-Mu dan semua perangkat yang kami gunakan. Tuhan berkati, dan semua intimidasi, kekuatan dari kuasa kegelapan kami ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak bisa berbuat apapun di dalam kehidupan kami, karena kami milik dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami siap untuk diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kita kembali bisa beribadah, dan ini adalah merupakan kesempatan yang sangat penting di dalam kehidupan manusia, di mana kita bisa berjumpa Dia yang Maha Kudus, yang Maha Suci, Maha Besar, Maha Sempurna. Dia Maha segala-galanya. Kita seringkali tidak terlalu memikirkan bahwa hal itu adalah hal yang sangat utama di dalam hidup kita. Kenapa bisa begitu? Karena perjalanan manusia di dalam dunia ini adalah perjalanan di dalam kegelapan. Jadi banyak hal yang sebetulnya adalah permata atau harta kekayaan, tetapi itu justru itu tidak terlihat. Ditutupi oleh kegelapan. Kegelapan yang ada di tengah-tengah dunia ini bukan hanya seperti kegelapan di malam hari. Kalau kegelapan di malam hari, maka kita hanya membutuhkan lampu penerang, lampu listrik. Itu sudah cukup untuk kembali bisa melihat, memandang hal-hal
yang ada di sekitar kita. Tetapi kegelapan yang ada di dalam dunia ini adalah kegelapan yang membuat manusia tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Itu yang ditulis oleh kitab Yunus. Nah, kegelapan seperti ini yang membuat kita seringkali ada begitu banyak harta kekayaan yang ada, yang disediakan oleh Tuhan. Dan di depan kita, cuma kita tidak lihat. Salah satunya adalah ibadah. Ibadah di mana kita bisa berjumpa Dia di atas segalanya. Dia jauh lebih mulia daripada hanya sekedar presiden. Coba renungkan baik-baik. Kalau Anda tiba-tiba dapat undangan atau dapat telepon dari Istana Negara, Pak Jokowi mengajak Anda untuk ketemu besok jam 4 sore. Maka saya percaya dari jam 6 pagi Anda sudah bersiap diri. Karena di dalam pandangan kita hal itu adalah sebuah nilai yang sangat mahal. Tetapi kalau kita dikatakan berjumpa dengan Tuhan, ini seringkali tidak terlalu terlihat di dalam gereja. Gereja berpikir urusan ibadah itu adalah urusan biasa saja. Maka boleh dilakukan, boleh diabaikan, boleh ditunda atau dan segala macam. Ya. Hal ini seperti yang saya katakan di awal bahwa kegelapan begitu luar biasa menutupi seluruh permukaan bumi. Termasuk menutup pikiran manusia, menutup perasaan manusia, menutup pandangan manusia, menutup telinga manusia, menutup segala-galanya. Kegelapan ini yang kita perlu pahami di dalam hidup kita. Jangan sampai kita dikuasai oleh kegelapan. Tuhan berkata, jika matamu gelap, betapa gelapnya lah hidupmu. Ya. Kita tidak bisa melihat lagi hal-hal yang begitu luar biasa. Bahkan kalau kegelapan itu sampai menguasai seseorang, Tuhan berdiri di depan dia pun dia nggak kenal. Kenapa? Karena kegelapan itu menutupi dia. Dan ini sudah terjadi kepada bangsa Israel, bukan hanya sebuah gambaran atau sebuah penilaian atau sebuah keterangan yang muncul dari seorang hamba Tuhan. Tuhan Yesus sudah berdiri di hadapan bangsa Israel. Dia turun dari surga. Dia berbicara dengan kebenaran. Dan dia adalah kebenaran. Dia datang dengan segala kuasanya. Tetapi bangsa Israel tidak mengenal dia. Bangsa Israel tidak mengenal dia. Anda lihat betapa gelapnya dunia ini. Betapa gelapnya dunia ini. Kalau saja bangsa Israel bisa melihat dengan jelas
Maka pada waktu itu ada sambutan yang begitu luar biasa. Karena Tuhan turun ke tengah-tengah dunia. Nah, coba periksa baik-baik perasaanmu. Periksa baik-baik perkataanmu. Apakah perkataanmu ada di dalam kegelapan? Apakah perasaanmu ada di dalam kegelapan? Apakah pikiranmu sedang diliputi dan ditutupi oleh kegelapan itu? Atau apakah engkau sedang berada di dalam terang itu sendiri? Karena kalau engkau berada di dalam terang, maka itu akan terrealisasikan di dalam perbuatanmu. Terwujudkan di dalam perkataanmu, tersampaikan lewat ide-idemu, lewat karyamu, lewat hal-hal yang orang lain bisa saksikan. Itulah menunjukkan bahwa engkau ada di dalam terang atau engkau sementara dikuasai oleh kegelapan. Ada satu bahasa yang begitu sering kita dengar. Dan bahasa itu sangat luar biasa. Ya. Bahasa itu seperti ini. Tuhan Yesus sangat baik. God is good all the time. All the time God is good. Dia Allah yang baik. Dia Tuhan yang baik. Dan pernyataan ini menjadi mutlak untuk setiap orang harus mengerti itu. Hanya saja, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan kita. Ya, bahasa ini adalah bahasa yang sempurna. Bahasa yang mutlak. Dan nilainya tidak akan pernah lenyap. Hanya saja sebagai hamba Tuhan, saya perlu menyampaikan bagian yang perlu kita garis bawahi. Karena saya pikir kalau hanya bahasa seperti ini yang kita dengar, maka bahasa ini kelihatannya kurang seimbang. Kok bisa begitu? Ya, bahasa ini kurang seimbang. Itulah yang membuat gereja banyak yang jatuh di dalam dosa. Itulah yang membuat umat Tuhan bisa terhilang. Itulah yang membuat manusia tiba-tiba putus asa. Kalau begitu, apa yang perlu disampaikan untuk menjadi penyeimbang daripada bahasa yang sering kita suarakan, yang sering kita dengar?
dari teman-teman, apalagi dari hamba-hamba Tuhan, dari pendeta-pendeta. Kan bahasa itu yang sering kita dengar. Tuhan baik. Yes, Tuhan baik. Sempurna, mutlak. Tetapi tidak seimbang kalau kita belum lengkapi dengan pernyataan selanjutnya. Nah, pernyataan selanjutnya saya ingin katakan kepada kita, Tuhan Yesus baik. Ya. Tetapi jangan lupa, iblis jahat. Itu. Nah, ini kita harus sandingkan terus untuk apa? Untuk membuat kita tidak hilang keseimbangan. Agar kita tahu betapa kita harus berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Justru karena kejahatan iblis, makanya Tuhan Yesus harus tinggalkan surga. Justru karena kejahatan iblis, manusia tidak mengenal Tuhan. Justru karena kejahatan iblis, manusia tiba-tiba bisa menjadi membenci Tuhan. Justru karena kejahatan iblis, manusia tiba-tiba lari dari kebenaran. Justru karena kejahatan iblis, betapa rusaknya bahasa-bahasa yang keluar dari dalam mulut manusia. Makanya kalau kita tidak lengkapi dengan keseimbangan, ya, kita dengan mudah bisa jatuh. Seolah-olah hidup ini tidak ada masalah. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Betul. Anda bilang 1000%, saya bilang 1.000.000%. Anda bilang 1.000.000%, saya bilang 100 miliar persen. Tuhan Yesus baik. Tapi lengkapilah supaya perjalanan imanmu ada keseimbangan. Supaya pengiringanmu kepada Tuhan itu diwarnai dengan kesungguhan. Diwarnai dengan sikap yang betul-betul bergantung kepada Tuhan. Seperti yang telah ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita semua. Ya, betapa jahatnya iblis menggunakan manusia untuk menyeret Tuhan, menggantung Tuhan, mencambuk Tuhan, merobek tubuh Tuhan, menumpahkan darah Tuhan. Anda masih belum bisa melihat betapa jahatnya setan ini? Masih belum kita bisa kenali betapa berbahayanya kehidupanmu di dalam dunia ini? Ya. Tuhan Yesus baik, yes, haleluya. Tapi jangan lupa, tambahkanlah supaya itu menjadi sempurna. Ada keseimbangan yang membuat Anda bisa melangkah dengan dua kaki yang tidak akan goyang di tengah jalan. Bayangkan manusia, renungkan sejenak gereja Tuhan.
Orang-orang yang dibangkitkan Tuhan, yang diciptakan Tuhan, yang ditunjukkan mujizat, ditunjukkan kasih-Nya, ditunjukkan semua hal yang begitu luar biasa, dinyatakan kepada bangsa Israel. Oh, luar biasa sekali. Tapi justru merekalah yang angkat tangan, merobek Tuhan dari kepala sampai ke kaki. Merekalah yang menghentikan Tuhan. Masih belum terbuka pikiranmu? Betapa jahatnya setan ini. Apakah terang itu sudah berkuasa di dalam hidupmu? Apakah terang itu sudah bersinar di dalam hidupmu? Sehingga engkau menjadi begitu hati-hati di dalam perjalanan ini. Ada begitu besar bahaya yang ada di sekitarmu. Oleh sebab itu dia dinamakan juru selamat. Ya. Hidup menjadi orang Kristen bukan hanya sekedar terdaftar di dalam gereja, teman-teman. Bukan hanya sekedar Anda sudah memakai jas, ditambah dasi, plus atribut dengan kelengkapan data, pakai name tag. Ya, bukan hanya itu. Anda harus melihat di sekelilingmu. Kalau bangun pagi kita berdoa, Tuhan Yesus Engkau sangat baik. Yes, betul sekali. Tapi jangan lupa, masukkan di dalam perkataanmu, Tuhan, iblis terlalu jahat. Jangan sampai aku lepas dari tangan Tuhan. Jangan sampai aku jauh dari Tuhan. Jangan sampai aku berjalan hanya menurut pikiranku, bukan menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut rencana Tuhan. Semua kebaikan Tuhan itu akan hilang dari dalam hidupmu kalau engkau keluar daripada rencana Tuhan. Dan siapa yang bisa membuat engkau keluar dari rencana Tuhan? Itulah iblis yang begitu jahat, yang terus mengintai. Dia akan kejar, dia akan terus membuntuti kehidupanmu. Sampai satu ketika, dia bisa memangsa engkau. 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Tuhan Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Anda bisa bayangkan bagaimana nasibnya domba? Kalau dia berjalan tanpa seorang gembala? Anda bisa bayangkan? Renungkan baik-baik kebenaran firman Tuhan. Renungkan baik-baik. Ya. Menjadi tidak seimbang. Bahasa itu sempurna. Tuhan Yesus baik. Yes. Berapa persen Anda bisa berikan angka di situ? 1 triliun? Saya bilang saya berikan angka 1000 triliun. Tuhan Yesus baik. Tapi ingat, kalau Anda tidak berseimbang di dalam pemahamanmu, betapa mengerikan hidup ini. Loh, pertanyaannya, berapa besar kejahatan setan? Coba lihat dulu berapa besar kebaikan Tuhan. Ini dua arus yang bertentangan. Dua arus yang terus berperang di dalam hidup ini. Iblis bisa memakai tangan manusia untuk menghancurkan tubuh Tuhan.
Iblis bisa memakai tangan manusia untuk menumpahkan darah Tuhan. Bisakah Anda paham betapa jahatnya makhluk ini? Betapa mengerikannya si jahat ini. Masihkah Anda ingin bersantai di dalam hidupmu? Masihkah Anda mengikut Tuhan biasa-biasa saja? Masihkah Anda tidak rindu untuk paham firman Tuhan? Terlalu beranikah engkau keluar dari terang Tuhan? Urusan mengikut Tuhan Yesus bukan karena hanya urusan soal beda agama. Bukan, teman-teman. Urusan mengikut Tuhan Yesus bukan hanya karena jabatanmu pendeta, bukan. Urusan mengikut Tuhan Yesus bukan karena engkau sudah dibaptis kemarin, bukan. Urusan mengikut Tuhan Yesus adalah urusannya berhadapan dengan si jahat setiap hari. Dan konsekuensinya, kalau Anda tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dengar baik-baik umat Tuhan, urusannya mati atau hidup. Engkau selamat atau tidak, itu urusannya di situ. Urusannya di situ. Sudah dibicara sekeras ini pun kadang-kadang gereja Tuhan masih nggak nangkap-nangkap gitu loh. Mereka pikir biasa-biasa saja ikut Tuhan. Perasaan dipelihara lah. Emosi dipelihara lah. Kebohongan dipelihara lah. Urusan ikut Tuhan Yesus bukan hanya menikmati kasih-Nya. Bukan, teman-teman. Ya. Memang kita menikmati kasih-Nya. Tapi ingat, urusan mengikut Tuhan Yesus artinya urusan kita berhadapan dengan si jahat. Kita harus bisa mengalahkan dia. Anda jalan-jalan, mohon maaf ya, Anda jalan-jalan ke kuburan. Lihat berapa banyak manusia yang sudah terbaring di dalam kuburan. Apa artinya itu, Om Pendeta? Nah, dengar nih, saya mau beritahu kepada kita semua. Dengar baik-baik nih, teman-teman. Ada berapa banyak manusia yang sudah terbaring di dalam kuburan? Saya ingin beritahu kepada Anda. Karena si jahat itu terus membunuh manusia. Dan dia tidak pernah ingin manusia hidup. Dia bunuh lewat kecelakaan. Dia bunuh lewat bencana alam. Dia bunuh lewat penyakit. Dia bunuh lewat kelemahan. Dia bunuh lewat usia yang sudah tua. Dia bunuh dengan segala macam cara. Betapa jahatnya setan ini. Ya, jadi teman-teman supaya seimbang ya, jangan kita bangun pagi, kita cuma tahu Tuhan Yesus baik, yes, ya, jangan lupa beritahu kepada Tuhan, Tuhan iblis terlalu jahat, dan Tuhan sebetulnya sudah beritahu kita, cuma kita inilah yang hidup dalam kegelapan, jadi kita tidak melihat itu, kita pikir tidak ada masalah di dalam hidup ini. Tidak ada masalah, kita pikir biasa saja hidup di dalam dunia ini mah biasa aja. Ya.
Nah, pada kesempatan ini saya ingin supaya kita memahami salah satu strategi iblis, bagaimana caranya dia masuk dan menguasai kehidupan manusia. Bagaimana caranya dosa itu menyentuh hidup manusia. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Ya, kita lihat baik-baik ayat pertama. Kejadian 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Iya. Aku akan membuat engkau menjadi Ya, bangsa. cukup sampai ayat 1 saja. Kejadian 12 ayat 1, tolong perhatikan baik-baik. Ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Apa firman-Nya? Pergilah dari negerimu dan rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya. Salah satu akses yang membuat manusia tersentuh dosa adalah lewat pergaulan. Kenapa Abraham disuruh pergi dan tinggalkan negerinya? Karena Tuhan ingin memisahkan dia dari pergaulan yang membuat Abraham terus berbuat dosa di dalam kehidupan ini. Ada firman yang mengatakan pergaulan yang Kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Iya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Abraham disuruh keluar dari negerinya, dari tempat tinggal orang tuanya. Di sana kan dia namanya keluarga ya pasti dekat dengan adiknya, dekat dengan kakaknya, dekat dengan pamannya, dekat dengan tantenya, dekat dengan iparnya, dekat dengan keluarga sanak famili dia. Dia pasti dekat. Nah, ini pasti gampang sekali karena cara setan membuat manusia berdosa itu lewat pergaulan. Salah satu akses utama yang membuat iblis bisa dengan begitu mudah menghadirkan dosa di dalam hidup seseorang. Makanya Tuhan bilang, keluar dari negerimu. Karena kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sanak saudaramu itu banyak hal yang membuat engkau nanti tidak bisa menolak Abraham. Ya, mereka suka keluar kata-kata kasar, nanti kau setiap hari dengar seperti itu. Keluar kau dari situ. Supaya dosa tidak menyentuhmu. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, saya mau beri contoh. Mulai dari the beginning of life, permulaan dari kehidupan. Saya mau beritahu kepada Anda. Kenapa manusia jatuh di dalam dosa? Karena manusia bergaul. Hawa bergaul dengan siapa waktu itu? Bergaul dengan iblis. Dia ajak ngobrol iblis. Memang waktu itu kan belum banyak manusia. Baru suami istri, baru Adam dan Hawa. Tapi Hawa
membuka ruang untuk pergaulan. Yang dihadapinya si buruk. Yang dihadapinya si jahat. Iblis datang, iblis shalom. Tante Hawa bilang shalom alaihim. Terjadilah ngobrol-ngobrol. Coba kalau Hawa tidak shalom, tidak buka pintu, tidak mendengarkan, tidak bergaul dengan si buruk itu, maka dosa tidak mungkin bisa masuk ke dalam Hawa. Tapi karena dia bergaul, dia mau mendengarkan perkataan dari lawannya, dari orang atau pribadi yang ada di sekitar dia. Sehingga apa? Sehingga dosa masuk. Ya. Coba kalau dia bergaul dengan Adam, ya. Coba kalau pergaulannya baik. Dia ngobrol sama Adam. Paling yang ada bersayang-sayangan berdua, dua insan yang begitu luar biasa, belum terjamah dosa. Kasih sayang yang begitu luar biasa sedang berlimpah-limpah di antara sepasang insan, laki-laki dan perempuan. Mereka akan bermandikan kebahagiaan. Inilah cara yang harus diwaspadai oleh gereja Tuhan. Makanya pertanyakan baik-baik dengan siapa Anda sedang bersama-sama saat ini. Dengan siapa Anda sedang bersama-sama saat ini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, kalau kita perhatikan, teman-teman, bangsa Israel ini kan dipisahkan Tuhan dari Mesir, disuruh keluar sama Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, bawalah bangsa itu keluar ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Musa bilang apa? Musa tadinya mau menolak. Saya tidak akan bahas di situ terlalu panjang. Saya ingin membawa kita kepada satu pemahaman bahwa Tuhan benar-benar ingin supaya kita konsen terhadap pergaulan. Ya. Tuhan benar-benar ingin kita konsen terhadap siapa yang ada di samping kananmu. Ya. Mungkin engkau bilang, yang samping kanan saya pendeta, Pak. Puji Tuhan. Masalahnya di samping kirimu siapa? Ya. Kan di samping kanannya si Hawa pada waktu itu si Adam, orang baik. Nah di samping kirinya ini. Di samping kirimu lihat dulu siapa. Oh di samping kiri saya, Pak. Nah itu lihat dulu tuh. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaanmu yang baik. Itulah yang bisa membuat engkau berdosa. Saya mau memberikan contoh fakta di dalam hidup ini. Engkau tidak mungkin bisa jatuh makan narkoba kalau engkau tidak bergaul dengan orang yang pemakai narkoba. Oke? Tidak mungkin engkau bisa makan narkoba kalau engkau tidak bergaul dengan orang yang pemakai narkoba. Engkau tidak mungkin bisa berzina kalau engkau tidak ketemu dengan lawan jenis. Engkau tidak bergaul kalau tidak ngomong-ngomong. Nah, mulai waktu ngomong-ngomong inilah salah satu akses utama untuk iblis masuk. Makanya kita perhatikan cara kerja Tuhan, itu semua konsepnya sama, jelas.
Yang menjadi tidak sama, menjadi kacau ini karena manusia ini diliputi dengan kegelapan. Akhirnya mereka tidak mau datang kepada terang Tuhan, makanya dengan mudah iblis bisa menguasai dan membuat mereka jatuh dalam dosa. Kita perhatikan, ya, bagaimana caranya Tuhan membentuk Musa, bagaimana caranya Tuhan menguduskan, menyiapkan Musa. Lewat apa? Lewat padang gurun. Dia diasingkan selama 40 tahun sebelum diutus dan dipakai Tuhan. Artinya Tuhan tidak mau dia bergaul sembarangan. Dia harus benar-benar bergaul dulu dengan yang baik itu. Dia harus punya hubungan yang sangat dekat dengan yang baik itu. Dia harus membangun hubungan yang sangat kuat dengan Tuhan. Baru dia bisa menjadi kudus. Pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Menghancurkan kebiasaan yang buruk. Tapi kalau pergaulan yang buruk, dia akan merusak kebiasaan yang baik. Ya, Tuhan panggil dulu Musa. Musa. Ya, Tuhan pergi ke satu tempat selama 40 tahun di situ. Kerjaannya selalu ada di tengah-tengah belukar. Di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Tuhan asingkan dia di situ. Anda masih ingat Yohanes Pembaptis? Masih ingat? Ya. Coba buka dulu Lukas 1 ayat 79. Yohanes Pembaptis, Lukas 1 ayat 79. Coba dibacakan. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada ayat 80 ya. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, perhatikan baik-baik. Bagaimana cara Tuhan memelihara orang supaya tidak jatuh di dalam dosa. Diasingkan. Ya, dipisahkan dari banyak orang. Dia tidak punya teman. Si Yohanes Pembaptis tidak punya teman. Dia tidak punya siapa-siapa. Di padang gurun sendiri dia. Tidak ada siapa-siapa. Tentu kalau sudah tidak ada siapa-siapa di situ, berarti dia bergaul dengan siapa? Hanya kepada dia. Kepada Tuhan. Pergaulan yang baik akan menghancurkan perbuatan yang buruk. Nah, banyak orang suka berkata, bagaimana caranya untuk keluar dari dalam dosa? Pertanyaannya saya kepada kita semua, apakah Anda siap diasingkan oleh Tuhan? Itu. Pada waktu Tuhan mulai memanggil saya diasingkan cukup lama. Cukup lama Bapak Ibu. Dengan cara yang sangat-sangat khusus. Yang membuat saya pada waktu itu terkaget-kaget dan saya sendiri juga bingung. Kenapa kok Tuhan buat saya jadi begini? Setiap kali mau ketemu orang saya gemetar. Setiap kali mau ketemu orang saya gemetar. Sampai saya pada waktu itu bertanya-tanya sampai saya gelisah sendiri. Saya bilang, Tuhan, ada apa yang terjadi di dalam hidup saya? Kok setiap kali mau ketemu orang saya gemetar? Setiap kali ketemu orang saya gemetar? Nah, dengan adanya situasi seperti itu, akhirnya saya lebih senang menyendiri. Saya lebih senang menyendiri. Saya lebih merasa tenang kalau tidak ada siapa-siapa di samping saya. Nah, di dalam kondisi seperti inilah, di situ Tuhan mulai banyak berbicara kepada saya. Pergaulan yang baik menghancurkan kebiasaan yang buruk. Yohanes
diasingkan oleh Tuhan. Sampai umur 30 tahun. Ya, berhati-hati teman-teman. Terlalu banyak lagi kalau kita mau bicara. Bahwa cara Tuhan itu selalu sama. Untuk benar-benar mengajak kepada kita konsen terhadap setiap pergaulan yang sedang kita lakukan. Pergaulan yang baik menghancurkan kebiasaan yang buruk. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kita lihat dulu satu ayat ya. Kita perhatikan bagaimana Tuhan memisahkan bangsa Israel untuk mereka tidak bergaul dengan bangsa manapun. Kita buka di dalam Kisah Rasul 10. Sebetulnya di dalam Perjanjian Lama sangat banyak ayatnya, di mana bangsa Israel tidak diperkenankan Tuhan untuk bergaul dengan bangsa manapun. Makanya Tuhan bilang, keluar dari Mesir dan jangan pernah bergaul dengan bangsa manapun. Karena Tuhan benar-benar ingin supaya mereka menjadi satu bangsa yang tidak terjamah oleh dosa. Kita lihat dulu, Kisah Rasul 10 ayat 25 sampai 28. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka." Ya, kamu tahu betapa kerasnya ya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Ini konsep Tuhan. Ini cara Tuhan untuk benar-benar menyingkirkan dosa yang dengan begitu mudah bisa masuk lewat akses pergaulan. Betapa kerasnya Tuhan melarang orang Yahudi untuk tidak bergaul dengan bangsa manapun. Peraturan itu datang dari mana? Dari atas. Peraturan itu datang dari Tuhan. Peraturan itu bukan mereka baca dari buku. Peraturan itu bukan keputusan pemerintah, bukan kepres. Tapi itu datang dari Tuhan. Tuhanlah yang membuat peraturan itu. Apa pengertiannya? Tuhan sedang ingin mengatakan kepada kita, berhati-hatilah dengan pergaulan. Berhati-hatilah dengan siapa yang ada di depanmu. Berhati-hatilah dengan siapa yang ada di belakangmu. Ya. Berhati-hati. Karena siapapun yang ada di sekitarmu bisa membuat Anda terjebak dengan dosa. Siapapun yang ada di sekitarmu. Tentunya nih, dengar baik-baik umat Tuhan. Yang paling dekat dengan kita, ya adalah keluarga. Keluarga paling dekat. Teman-teman yang namanya sahabat karib. Ya. Gak usah bilang dulu, kalau dulu ada sahabat pena. Kalau sekarang sudah gak ada sahabat pena, Facebook. Yang teman dekat dengan chattingan.
Berhati-hati dengan komunikasi siapapun yang menjadi teman komunikasimu. Karena sekali lagi, bagaimana dosa bisa masuk melalui chatting-chattingan? Kenapa orang bisa mencuri? Karena ada orang yang lain. Kenapa orang bisa berzina? Karena ada orang yang lain. Kenapa dia bisa selingkuh? Karena dia ketemu orang lain. Kenapa pikirannya menjadi jahat? Karena dia melihat ada orang lain di depan dia. Kenapa dia bisa membunuh? Karena ada orang di depan dia. Coba kalau tidak ada siapa-siapa. Berarti yang hadir siapa? Ya Tuhan saja yang hadir. Nah masalahnya manusia tidak siap diasingkan seperti itu. Nah saya cuma ingin memberitahu kepada kita, salah satu akses utama yang membuat dosa bisa menguasai hidup manusia lewat pergaulan. Pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada semua yang menyaksikan tayangan ini. Kalau engkau belum punya pasangan, kalau engkau perempuan, engkau belum punya suami, berhati-hatilah pilih pasangan. Kalau engkau laki-laki belum beristri, berhati-hatilah pilih istri. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dengan siapa engkau bergaul, itu membuat Anda bisa melakukan dosa di dalam hidup ini. Tanggalkan semua akses. Putuskan mata rantai. Istilah yang begitu keren saat ini. Mari kita putuskan mata rantai COVID yang begitu mengganas ingin membunuh manusia. Kalau hanya ingin membunuh manusia, tidak perlu kita terlalu takut. Walaupun itu juga kita perlu hindari. Tapi saya ingin beritahu kepada Anda, mata rantai dosa ini jauh lebih kejam dan jauh lebih sadis, jauh lebih berbahaya daripada hanya sekedar virus COVID. Karena virus COVID paling hanya membuat Anda tergeletak di rumah sakit. Paling tinggi juga mati. Tapi kalau engkau sudah di dalam Tuhan dan hidupmu benar, engkau langsung pergi ketemu Bapa di surga. Tapi kalau mata rantai dosa ini Anda tidak putuskan lewat pergaulan hidupmu, begitu Anda mati dari dunia ini, Anda terhilang dan masuk di dalam penghukuman. Jangan main-main, ini jauh lebih berbahaya. Mata rantai dosa ini harus diputuskan. Bagaimana caranya? Hati-hati untuk mendudukan orang di sampingmu. Ya, hati-hati untuk mendudukan orang di depanmu. Hati-hati untuk menaruh orang di belakangmu. Banyak orang kadang-kadang tidak sadar. Oh ini, dia saudara sendiri. Lihat Abraham. Sampai papa mamanya saja Abraham disuruh tinggalkan. Tuhan bilang tinggalkan. Keluar dari negerimu. Siap dengan konsep Tuhan? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah kalau engkau sudah sendiri, sudah diasingkan Tuhan, maka engkau bisa bergaul dengan dekat kepada Tuhan. Karena kalau engkau sudah tidak punya siapa-siapa, kepada siapa lagi engkau bergaul, engkau ngobrol. Ya, ini mohon maaf nih, saya pinjam sedikit kesaksian daripada seorang yang cukup terkenal, John Kay. Pada saat dia ada di dalam penjara, tidak ada siapa-siapa di situ. Tidak ada siapa-siapa. Disitulah dia bisa menemukan kebaikan. Dia bisa berjumpa dengan Tuhan. Dia mulai kembali dari hal-hal yang selama itu dia geluti. Dia tinggalkan. Dia ambil keputusan. Dia ambil komitmen. Saya akan keluar menjadi manusia yang baru. Manusia yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Itu niat. Itu cita-cita dan sangat bagus. Kenapa dia bisa berubah? Karena tidak ada siapa-siapa di samping dia. Oke? Begitu dia ada di luar, hanya beberapa bulan. Langsung lagi berbuat dosa. Kenapa bisa begitu? Karena bergaul lagi.
Dan siapa-siapa dia bergaul? Ya orang-orang dekat dia. Oleh sebab itu dengarkan baik-baik firman Tuhan. Dengar baik-baik firman Tuhan. Pergaulan, hati-hati. Siapapun yang ada di sekitarmu, hati-hati teman-teman. Ya, hati-hati. Saya sangat hati-hati. Teman-teman yang dulu, kalau saya lihat mereka tidak maju di dalam Tuhan, ya mohon maaf ya, bukan saya lepaskan semua. Tidak ada tempat buat orang-orang seperti ini. Karena pergaulan itu membuat akses dosa begitu cepat masuk di dalam hidup kita. Siapa temanmu? Siapa teman usahamu? Setiap pagi hati-hati. Setiap hari hati-hati. Setiap kali engkau mau angkat telepon, engkau harus tahu dulu sama siapa engkau bicara. Supaya dosa tidak masuk dan menguasai hidupmu. Mari kita bergaul yang baik. Tentu kita harus siap diasingkan Tuhan. Ya, kalau kita diasingkan Tuhan, kita menjadi sendiri, kita pasti akan begitu dekat dengan Tuhan. Kita pasti akan terus mendekat kepada Tuhan. Karena tidak siapa-siapa. Mari kita datang kepada Tuhan. Hikoralabas shantakaralabasina. Hikaralabas sondiara katakaralabasina. Hinamokaralabas santakaralabana. Hinamokaralabas shikana. Mari kita katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus pada Puaskan sekarang. Puaskan sekarang kerinduanku. Katakan ya Roh Kudusku. Ya Roh Kudus, Kau penuntunku, Pimpin langkahku. pimpin langkahku, untuk taat Katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan. Puaskan segala kerinduan. Yes Lord. Katakan ya Roh Kudus, pimpin langkahku Tuhan. Ya Roh Kudus, Tidak ada jalan lain teman-teman. Kalau Anda mau bebas dari dosa, Kau penuh singkirkan semua teman-teman yang tidak maju di dalam Tuhan. pimpin langkah Dan tidak ada jalan lain kecuali Anda bergaul dengan Roh Kudus. untuk taat selalu. Katakan ya Roh Kudus. Mari kita maju dan kita sembah Dia. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Yes, katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus,
langkahku Tuhan. Pimpin langkahku, Yes. untuk taat Sekali lagi katakan ya Roh Kudus. Mungkin itu kakakmu sendiri. Singkirkan mereka. ya Roh. Kalau mereka tidak cinta Tuhan, singkirkan mereka dalam hidupmu. Ku haus padamu. Abraham dipanggil keluar. Tinggalkan keluargamu, kata Tuhan. Puaskan sekarang Walaupun mungkin orang tuamu. kerinduan. Saya sedang tidak mengajak Anda untuk membenci mereka. Tapi saya sedang memberitahu Anda Ya Roh, untuk supaya berhati-hati dengan siapa yang ada di samping. Kau menuntunku. Itulah akses utama untuk dosa bisa menyentuh kita. Pimpin langkahku, Yes Tuhan. untuk taat. Katakan sekali lagi ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Amin. Puaskan segala kerinduan. Katakan ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Waktu Paulus dipanggil Tuhan, selama 3 tahun dia diasingkan Tuhan. Kau Dia tidak boleh ketemu siapa-siapa. Pimpin Karena Tuhan sedang ingin mengajak dia bergaul dengan Tuhan itu sendiri. untuk taat selalu. Oh, bersama-sama katakan, nyatakan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalamku. Bergaulah dengan Roh Kudus. Nyatakan Bergaulah hanya dengan Dia. Kalau engkau ingin baik, kalau engkau ingin bebas dari dosa, bergaul dengan Roh Kudus. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Oh, katakan yes Lord. Nyatakan kemuliaan-Mu, amin, di tempat ini, ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu.
Yes Lord. Tuhan mengasihi setiap kita, dan Tuhan rindu memisahkan kita dari dunia ini. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan yang baik menghancurkan semua perbuatan yang buruk. Dengan siapa Anda saat ini? Pastikan Anda bersama dengan Tuhan. Sekalipun Anda tidak punya siapa-siapa, sekalipun Anda terputus dari keluarga, sekalipun Anda terputus dari anak sendiri, sekalipun Anda terputus dari adik dan kakak, tidak masalah. Kalau mereka tidak cinta Tuhan, jangan biarkan orang-orang seperti itu membuat Anda jatuh di dalam dosa. Mari angkat tanganmu. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau kenal mereka Tuhan. Dan Engkau rindu supaya kami semua bisa mengalami satu terobosan di dalam hidup ini. Bisa terlepas dari dosa. Jamah kami semua Tuhan. Sentuh kami dengan urapan-Mu. Kuasa Roh Kudus mengalir dan mengurapi kami. Membebaskan kami dari tengah-tengah dunia ini. Supaya kami dikuduskan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Dipisahkan dari dunia ini. Bapa, urapan yang kuat turun di dalam setiap kami. Untuk menjadikan kami berhati-hati di dalam setiap pergaulan kami. Dengan siapa kami berbicara, dengan siapa kami berhadapan muka, dengan siapa kami sedang duduk. Biarlah kami menjadi orang yang bijaksana. Jamah kami semua. Terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu. Tuhan mengasihi setiap kita. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Turun dengan berlimpah-limpah di dalam setiap kita. Membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Yaitu Yerusalem baru. Kerajaan surga. Memimpin bersama dengan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Terima dengan iman. Semua kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kemenangan.